Kita bukan lagi mau press con Prambanan Jazz ya, bukan ya? Bukan. Karena di sini Prambanan Jazz ya di sini ya. Ya ini adalah stage yang karena festival, yang ini VIP kan. Iya, spesial show sini ya. Spesial show. Ini tenan-tenan. Iya, betul. Dan di sini kali ini kita rerasan ing Candi Prambanan ya. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol dengan Mas Saya Andi Cahyo. Andi Cahyo. Urban legend nih, urban legend. Akhirnya Fosil yang dihidupkan. Tapi, Sir, dirimu percaya dengan mitos Prambanan nggak sih kalau yang pacaran kesini terus Bakalan putus gitu. bakalan ya. putus? Percaya nggak percaya? Tapi itu terjadi ketika ada teman saya pacaran ke sini dimbleki watu Prambanan ya putus. Iya. Itu iya. Tapi kalau saya dulu punya om kayak gitu. Dia ya pelaut gitu, terus ketemuan di Prambanan sama pacarnya orang Jogja. Nggak jadi mereka akhirnya. Oh, gitu. Putus. Saya tidak pernah membawa mantan pacar saya ke sini juga putus ya tetepan. Berarti itu hanya mitos berarti. Tapi boleh, monggo silahkan, mau yang percaya monggo, enggak juga nggak apa-apa. Iya, enggak juga nggak apa. Tapi kita sekarang ngobrol-ngobrol ini nih. Kita Ya. dari awal dulu nih kan dirimu kan juga, setahu saya dirimu itu orang yang suka apa ya, berjalan-jalan ke sana kemari. Terus tiba-tiba kok sekarang stay di satu tempat, di suatu tempat hiburan ya, tempat kuliner, hiburan, nongkrong kayak F&B gitu Food and beverage. di daerah food and F&B ya. Iya. Itu kenapa sih kok tiba-tiba seorang Andi Cahyo akhirnya menetap di satu tempat, nggak jalan-jalan lagi? Pada awalnya ya benar itu benar adanya Ya. bahwa pada awalnya kan saya bergerak di bidang wisata. Kebetulan saya punya usaha tour travel yang mana itu adalah mengantar turis baik domestik maupun Ya. mancanegara untuk mendatangi objek wisata. Betul. Apapun dan dimanapun. Yes. Khususnya sih di IY karena saya berdomisili di Jogja kan. Dan memang pada saat awal pandemi itu sudah timbul pertanyaan, ini bisnis pariwisata apakah akan tetap berjalan atau udah nih ditutup nih. Ternyata beneran ditutup Tutup ya. dan pada akhirnya saya masih ingat waktu itu habis puasa, saya ada tawaran dari salah satu resto itu. Ya udah, untuk incas akhirnya saya ambil aja daripada saya menunggu. Iya. Dan nggak pasti juga. Iya, kan? bahwa akhirnya ya udahlah saya ambil aja karena menurut saya sebenarnya ada peluang bisnis lain, cuma akhirnya karena itu yang akhirnya bisa saya dapetin tanpa saya harus mengeluarkan modal dan saya tanpa harus menjual apapun. Iya. Akhirnya saya ambil kesempatan itu dan kebetulan saya berada sebagai di situ beda jauh dengan apa yang sebelum saya kerjakan. Yaitu di situ saya sebagai musik director. Ya, yang mana menyusun bagaimana mengatur ambience audio dalam arti apapun itulah, dalam arti bentuk playlist ataupun songlist yang akan nanti talent mainkan. Itu penting kayak gitu. Buat saya penting. Oke, dari mana pentingnya? Maksudnya itu kan hanya sebuah playlist. Maksudnya nih ranah kerjaan yang mungkin orang sepelekan kayak gitu. Bener. Tapi ternyata ada sisi pentingnya juga di situ. Jadi gini Mas Sirarga, bahwa pekerjaan profesional playlist maker, Ya. itu tuh di Indonesia memang belum dihargai. Oke. Belum dipandang lah ya. Dipandang, bahkan masih dipandang sebelah mata gitu. Karena itu tidak sesuai. Kadang gini, karena apa yang saya punya bisnis usaha F&B atau apa, kedai kopi atau apapun, kedai teh mungkin. Iya. Tapi ketika itu playlistnya menurut sesuai egonya aku yang punya, aku sebagai pemilik, aku sebagai pengelola. Jadi itu. Tapi kadang bertolak belakang dengan konsep yang sudah ada atau suasana yang mau dibangun. Dalam konteks ini contoh sepele, bukan sepele, contoh Sama Maradona mungkin.
Bukan. Sepele Maradona. Sepele Maradona, Van Basten. Tok tua. Tapi gini, contoh konkretnya itu adalah salah satu outlet pakaian di salah satu mall ya, di Jogja ya. Dan itu pusatnya bukan di Indonesia dan bukan di Jogja, tapi di salah satu negara tetangga lah. Oke. Di selatan Parangtritis. Itu sampai saya tuh karena ada teman bekerja di sana, saya sampai menanyakan banyak hal tentang itu. Kenapa sih tempat ini itu kok playlistnya atau susunan lagunya enak-enak? Ternyata itu sudah ada SDM yang mau mengerjakan itu. Dan khusus ya? Dan khusus. Dan itu ternyata karena itu cabangnya banyak di seluruh Indonesia, ternyata itu diputer di real time. Real time? Yes. Jadi ketika ada teman saya itu yang kerja di Jogja kan, dia telepon dengan temannya di Jakarta. Tiba-tiba ini apa namanya? Loh, kok playlistnya sama? Sama, backsound sama. Oh, iya. Ternyata gitu. Dan saya betah berada di situ. Karena apa? Saya mendengarkan musiknya, saya cari, ini lagu judulnya apa? Saya nggak nanyain, tapi ada aplikasi. Iya, aplikasi. Ketemu ya udah. Ini menarik. Akhirnya itu mengolah saya untuk, wah ini kayak bisa dijadikan bisnis. Walaupun ini masih belum bisa dihargai. Iya. Tapi mulai dari teman dulu. Satu hal Mas, saya ngasih gratis. Nih playlistnya tempatmu ini tak buatin sesuai konsepmu apa pengennya. Seperti ini. Jangan ada lagu ini. Oke. Baik, tapi saya mau riset dulu, boleh nggak? Apa yang Anda riset? Suasana, customer. Oke. Jadi ketika saya berada di tempat teman saya itu, saya tuh mengamati secara psikologis emosi customer, pengunjung, dan juga suasana visualnya seperti apa. Lalu kalau kita ngomongin F&B, kita ngomongin kedai kopi ya, produk kopinya seperti apa. Ternyata apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka lakukan ketika berada di kedai kopi itu tuh beragam ya. Oke. Jadi ada yang dia mengerjakan sesuatu kerjaan, menghadap laptop atau menghadap muter handphone, atau bahkan ada yang gambar, melukis, terus ada yang ngobrol selama itu ya masih dalam koridor ini ya, nggak teriak-teriak gitu. Iya. Dan pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa apapun produknya, maksudnya kopinya dan visualnya bagus ini, tapi mereka tetap ternyata butuh yang namanya ambience audio. Oke. Ambience telinga. Iya. Terus ketika saya coba deh putar musik trial ya, musik yang menurut mereka oke, menurut salah satu baristanya oke, bagus. Tapi ketika diputar kok lagu ini sih? Iya. Nah, akhirnya berangkat ke selera. Iya. Dan kita nggak bisa maksain. Nggak bisa semuanya sama seleranya, betul. Tapi kita bisa mengajak mereka, merangkul mereka untuk ini tes yang enak nih. Ini tes yang pas nih buat kedai kopi ini. Nah, akhirnya saya buatkan selama untuk kurun waktu 1 minggu untuk dailynya ya ini. Pertama sih saya 3 hari dulu. Oke, tes bisa. Oke, aman. Tambahin dong Mas sekalian. Oke, ya udah agak itu free. Iya. Nah, setelah itu jadi portofolio tuh. Jadi portofolio saya kan. Jadi saya tawarkan tempat lain. Dan beberapa yang akhirnya menggunakan jasa saya sejauh ini adalah dari teman-teman itu juga. Dalam arti bahkan sampai akhirnya memikirkan pengadaan sound systemnya. Oke. Karena peletakan speaker dengan ruangan atau betul. itu yang covernya jangan sampai ada satu yang besar banget suaranya yang sana kecil kayak gitu ya. Itu kan ada teorinya ternyata Mas. Setelah kemarin ada bukan kursus tapi diskusi explore singkat dengan salah satu penggiat
audio yang mana mereka paham dengan teori-teori soal frekuensi, desibel berapa. Jadi ketika jarak sedetail itu ya, Pak. Iya, jarak berapa meter saya akan menerima suara itu dengan 100 dB. Oke. Tapi ketika saya mundur berarti kan turunnya minus 6 dB per meter. Iya. Sampai segitunya. Dan secara derajat itu tuh audio yang speaker itu mengeluarkan itu 90 derajat, kanan 45 derajat, kiri 45 derajat. Nggak mungkin samping sana pun enggak. Iya. Tapi segini 90 derajat. Siku kan berarti. Iya. Nah, disitulah akhirnya saya berani untuk ya udah menawarkan ini sampai pengadaan bahwa ini akan ada kedai kopi baru yang akan buka di bulan ini dan bulan April. Saya diminta untuk pengadaan itu. Dan sebenarnya saya sangat senang ketika mereka aware dengan hal itu. Iya. Karena ada beberapa tempat yang saya pernah kunjungi, secara ambience enak, visual enak, produk juga enak. Iya. Tapi telinga kurang. Aku nggak ngomong itu jelek. Iya sih. Bukan bagus atau jelek, tapi pas atau tidak. Iya. Pada akhirnya bahwa ini kita konsepnya industri ya, atau konsepnya ini modern atau konsepnya minimalis apalah secara arsitek atau apa. Akhirnya kemarin juga saya semalam saya diskusi dengan salah satu arsitek, salah satu roaster kopi, salah satu manajer baru coffee shop yang dulunya barista. Dapat insight banyak. Ada salah satu branding juga yang dia pernah menamai salah satu coffee shop di kondang di Jogja. Dan pada akhirnya kita semua dapat insight. Penting juga ya, Mas. Iya. Bahwa kita bisa sinergi nih. Produk lidah. Iya. Instagramable. Iya, atau arsiteknya kan juga visual, ada untuk foto. Lalu telinga. Iya. Kita nyaman nggak? Iya. Ketika kita makan atau minum yang mana itu restoran fancy, artsy gitu. Iya. Tapi musiknya nggak usah ngomong genre lah, tapi musiknya kenceng, atau dudak, Iya. nyaman nggak? Iya. Ini bukan ngomong itu musik jelek, Iya. tapi pas. Nggak pas, ya benar. Nggak ngomong musik jelek ya, benar. Mungkin musik ini bagus di tempat yang pas juga, kayak gitu. Tapi salah satu ini resto bar di Jakarta, dia nggak pernah mainin musik atau muter musik lagu yang slow. Ketika kamu makan burger musikmu thrash metal, hardcore kan. Tanpa saya menyebut brand ya, tapi itu brand yang sudah diciptakan benar adanya. Mereka paham itu ya, teman-teman Jakarta itu ya. Nggak bisa, Mas, bu ganti lagunya, nggak bakalan diganti lagunya. Ya mereka konsep seperti itu kan. Tapi kan dia brandnya memang seperti itu. Iya. Berarti kan itu musik itu bukan jelek, tapi enggak. Pas atau tidak, betul. Tapi kayaknya kan yang perlu diedukasi itu sendiri adalah si staf karyawan yang ada di sana kan. Biasanya kan itu kan sesukanya hatinya mereka biasanya. Benar. Kasirnya lah, mbok baristanya, mbok apanya, atau orang yang paling senior di sana lah. Itu kan biasanya kan sesuai dengan semuanya mereka aja, lagu-lagu mereka lagi sedih, lagu galau muternya kayak gitu. Ada pengalaman menarik, Mas. Jadi ketika saya bertemu dengan teman saya, ya sama-sama bukan di bidang kopi juga, di bidang tempat itu. Jadi ketika kami bertemu, saya nanya, ini playlistnya kayak gini nih. Iya. Oh iya. Tapi tiba-tiba ya ganti. Tanpa nyelesain lagu sebelumnya, langsung ganti. Jedek. Kan kaget. Iya. Oke. Terus kebetulan ada karyawannya teman saya. Itu playlistnya enggak, yang ganti tadi itu manajernya yang itu. Oh, manajer ya. Iya. Ya kan, ada yang harus diedukasi juga kan kalau tempat itu dibuat bukan buat mereka, tapi itu rumah kita untuk tamu yang datang kan. Ya, jadi yang penting kan tamunya nyaman seperti itu. Dan yang aku tahu juga dirimu juga itu kan ada beberapa aturan ketika live musik. Tidak memperbolehkan pengunjung nyanyi misalnya, jamming segala macam. Itu tujuannya apa sebenarnya? Satu, Mas, tetap membentuk karakter musik band itu sendiri. Oke. Karena
ciri khasnya band itu adalah suara vokalisnya itu. Oke. Dan komposisi musiknya mau aransemennya apa terserah. Tapi itu tidak dipahami oleh pengunjung karena pengennya dia show off. Ya, betul. Dan satu hal juga, ada beberapa yang kayak ini kan situasi lagi pandemi. Iya. Kita nggak mungkin tukaran mic. Iya. Sorry ya, ini prokes ya. Iya. Walaupun oke lah kamu tes negatif itu kan kita siapa yang tahu kan. Iya. Tetap prokes juga ya kayak gitu ya. Dan tidak boleh menyanyikan lagu, bukan ini ngomongin lagu itu jelek, enggak. Karakter yang coba kami bangun adalah tidak ada lagu daerah atau genre tertentu gitu. Iya. Karena ya tadi juga yang di tempat burger itu bukan berarti lagu dangdut jelek, tapi emang konsep yang mau dibangun adalah thrash metal seperti itu kan. Hardcore, punk gitu. Oke. Nah, selain itu juga mungkin mungkin ada beberapa tamu yang mungkin dia merasa dirinya pintar nyanyi, tapi tiba-tiba dia jelek dan akhirnya menghancurkan mood yang lagi makan. Benar. Pengunjung yang lain kan kita nggak pernah tahu, Mas. Suara dia seperti apa kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba lagi makan kok malah keganggu segala macam. Nanti yang satunya yang lainnya ikutan. Wah, dia boleh nyanyi jelek, aku juga mau ikutan nyanyi kayak gitu. Karena show off tadi itu. Benar. Terus kadang-kadang pemilihan lagu itu tidak pas dengan tempat itu. Iya. Maksudnya dalam arti gini, Mas. You boleh punya uang banyak, tapi taste atau selera juga nggak bisa dibeli seenaknya. Iya. Karena taste itu diolah, bukan dibeli. Ya, sama kayak di Prambanan sekarang ini kan, nggak mungkin lagunya indie kayak gitu. Pasti lagu-lagu gamelan kayak gini, Jawa-Jawa kayak gini. Ya, ambience yang kita bangun kan tidak hanya visual kan di sini. Kalau kita ngomongin soal Prambanan, akhirnya ini audio yang karena ini branding ya. Ini salah satu branding juga bahwa akhirnya orang akan datang ke Prambanan bahwa kalau udah musik klonengan gitu, klonengan ini, nah ini memang ambience-nya sama pas dengan suasana, dengan burung-burung segala macam, nuansanya, suara alamnya, naturalnya, dan nggak mungkin dikasih thrash metal di sini juga kan? Nggak mungkin. Kecuali Prambanan Jazz. Ya beda cerita. Atau Prambanan Rokarta. Kan pindah. Iya sih. Pindah ke sana. Jadi Jogja Rokarta. Iya, jadi Jogja Rokarta. Nah, dengar-dengar di daerah situ Palagan itu kita bilang Jalan Palagan ya. Itu sudah mulai banyak dibangun tempat-tempat kayak semacam canggu di Bali gitu ya. F&B ya, banyak F&B. Ya jadi banyak investor ataupun bisnis itu membangun banyak tempat di sana. Jadi saya tuh kalau nggak salah, saya kemarin ngitung awal tahun ini tuh yang berdiri itu sekitar ada 5-an. 5? Itu selain apa yang tempat saya. Iya, sekarang udah rame juga kan. Sebelumnya juga udah rame nih. Baik yang di pinggir jalan besar maupun yang masuk gang loh, Mas. Masuk gang? Iya. Yang tempat kita ketemu itu juga kan bagian dari. Oh iya. Belum lama kan itu. Iya. Itu terus dan ada 5 lagi yang di utara juga ada kan, ada tuh di atas ya ada. Dekat pom bensin itu ya. Iya. Belum tempat nongkrong ibu-ibu itu Progo juga tuh bukan. Wah iya, itu swalayan itu memang pasar, apalagi itu di depan kami itu. Jadi itu barang hacep halep itu. Wah, pecah belah. Iya, hacep halep. Tapi itu salah satu keuntungan. Wah, ini Progo buka di sini nih. Berarti ya, dari semua kalangan tuh ntar ada di Palagan ya. Semua kan Palagan. Bener. Menurutmu kalau apakah harus ada hotel situ nggak sih sebenarnya? Nggak harus sih, Mas. Nggak harus. Jangan Malah jangan. Malah yaudah orang kalau itu dijadikan tempat nongkrong nantinya kalau pandemi sudah selesai sampai pagi gitu kan. Ya kalau mau pulang ya ke hotel lagi di kota kayak gitu ya berarti. Iya. Karena ya udah hotel. Berarti sentralisasi hiburan aja, sentralisasi nongkrong ya. Di Jogja udah terlalu banyak hotel kan. Iya. Bukan saya ngomong bahwa banyakan hotel itu jelek, enggak, tapi di Jogja udah banyak pilihan untuk hotel. Sangat banyak pilihan dan mampu menampung lah ya. Nah, di Jalan Palagan itu udah berapa hotel bintang 5 dan iya. Apartemen belum juga gitu, ada apartemen ya juga. Kan? Saya pikir memang udah ada tempat hiburan malam gitu. Terus pengaruh air tanah juga kan. Iya. Di warga sekitar itu. Nah, pandemi ini gimana tempat kerja ini? Ya, alhamdulillah puji Tuhan mulai pulih berangsur-angsur mulai berangsur-angsur. Dalam arti fluktuatif ya, dalam arti
setiap yang datang itu per malam itu bisa ya tetap rame tapi tetap prokes, protokol, tetap protokol kesehatan. Dan saya ini termasuk salah satu yang sering datang juga ke tempatnya Mas Andi Cahyo Eskala ini, dan ya memang prokesnya ya berjarak, dan ya udah satu meja ini mungkin 5 orang tapi ya teman-temannya sendiri kayak gitu kan. Ya yang berangkat bareng. Ya berangkat bareng kayak gitu. Bahkan ada yang kita udah banyak table kan akhirnya untuk yang berdua ada. Iya ada, iya. Berempat ada gitu. Tapi jaraknya memang dan semi outdoor. Iya betul. Untungnya semi outdoor juga ya, terbuka juga kan ya. Nah tapi hujan kayak gini gimana tuh kemarin? Ya kita nggak bisa ini ya kalau sama cuaca ya. Yes, itu udah nggak bisa di. Tapi ada tetap kalau mau bisa berteduh kan. Jadi ada tempat yang agak teduh untuk kita nggak kena hujan ya. Kalau menangkal hujan itu. Oh gitu. Kita kembali lagi ke playlist apa tadi? Playlist maker tadi itu. Itu dirimu itu nggak ingin genre apapun juga tetap aja. Misalnya nih aku punya warung angkringan gitu misalnya. Mas, iya. Konsepnya dangdut gitu bisa juga kayak gitu. Bisa aja. Maksudnya nggak perlu playlist yang musik-musik kekinian, musik-musik lawas pun juga menurutnya tergantung ambience ya sekali lagi ya. Benar. Dan konsep atau goal yang mau dicapai itu apa? Oke, goalnya bahwa ya daganganku laris itu pasti. Tapi konsep yang kamu mau bentuk apa? Menengah ke bawah. Itu kita merakyat. Ya it's okay. Enggak apa-apa, kita akan dengar. Kita akan buatkan itu karena saya tidak membatasi genre apapun Mas dalam arti untuk mendengarkan musik. Genrenya nggak salah, cuman pas apa enggaknya genre tersebut di style atau diperdengarkan di tempat itu. Jadi gini ya, setiap minggu ini hari apa? Jumat. Kamis malam itu di salah satu platform digital musik itu tuh yang rilis lagu baru itu ada ratusan Mas, bahkan ribuan deh kalau internasional. Jadi ketika sebenarnya nanti malam nih saya akan mendengarkan semuanya yang rilisan baru, lalu akan saya kumpulkan untuk bekal bulan depan ketika saya tempat itu Mas ini udah 1 bulan update. Iya memang akan saya update playlist. Oke, kayak gitu ya. Dan apalagi sekarang juga dipermudahkan dengan berbagai macam aplikasi ya. Ada aplikasi-aplikasi yang kalau dulu kan susah tuh, kita mesti misalnya dengan cara jahatnya salahnya adalah ngedownload apa dulu jadinya Staffa Band. Udah gitu kualitas audio MP3-nya belum tentu bagus. 128 kbps. 128. Padahal kan MP3 itu paling bagus ada 320. Staffa Band download terus kita jadi playlist. Kalau sekarang kan udah gampang ya, udah kayak kita sebut aja Spotify lah, tinggal nyari ininya segala macam digabungin dan kalau mau lebih bagus lagi ada ini Mas, iTunes atau Apple Music. Nah, itu Apple Music dan itu kan juga istilahnya legal. Karena semakin banyak didengarkan si pemain itu juga memusik itu dapat ini juga, dapat royalti juga dari aplikasi tersebut kan. Itu bagian dari support juga kalau terhadap musik. Setuju. Apalagi kalau ada gini. Contoh konkretnya adalah ketika ada satu tempat itu dia minta lagunya itu adalah musisi lokal sini, Jogja katakan. Playlistnya pokoknya band itu yang rilis belum lama ini gitu. Dari berapa? Katakanlah ngomongin mau tahun 2020. Yang rilis tahun awal 2020 sampai ini 2020 akhir. Oke. Setahun ya. Iya kan? Ya udah kita support mereka di hari apa? Hari tertentu diputarkan yang rilis tahun itu kayak gitu ya. Kan ketika semakin lagu itu semakin sering diputar. Iya. Pundi-pundi. Istilah viewernya lah kalau YouTube kita bilang viewernya, waktunya juga kan makin banyak. Makin banyak kayak gitu ya. Gitu. Ya gitu. Relatif gitu ya. Berarti benar satu support kita untuk ini ya, untuk musisi ya, terutama musisi lokal ya. Yang pandemi ini ya kita sama-sama paham lah, kita yang bukan orang gitu aja tahu kalau kondisinya itu sangat remuk sekali buat mereka itu. Nah sekarang pertanyaannya ke Mas Arga, kapan nih kedainya mau saya buatkan playlist? Loh ya segera saja. Itu nggak masalah, tapi paling tidak itu bisa untuk jadikan membangun isu. Iya sih. Isu publik ya dalam arti. Nongkrong di situ aja yuk, musiknya enak-enak. Nah, katakanlah kita punya teman jurnalis nih, media nih, diundang.
tapi tidak bahas soal produk. Iya. Ambience audionya aja. Monggo ayo. Itu sesuatu yang unik juga sih, itu belum pernah ada yang bahas tuh. Karena ada beberapa media yang dia fokus di musik kok. Karena itu akhirnya impactnya itu ke produk kan, akhirnya ke brand itu sendiri. Iya. Orang akan nyaman di sana, bekerja di sana, WFH di sana, sekarang kayak gitu. Karena beberapa kali juga aku sempat agak keganggu sama gini. Kita kan pengennya kalau ngobrol paling dengan intonasi seperti ini ya. Tapi biasanya ada beberapa tempat yang kita ngobrol harus kecuali emang tempat itu ada live musik, itu lain cerita. Tapi ketika itu biasa kan harusnya kita tetap bisa ngobrol dengan jarak seperti ini dan intonasi suara seperti ini doang kan, nggak harus kita tambahin gimana tambahin lagi lebih keras lagi itu, dan yang jadi lain jadi musiknya jadi kan saling tumpuk kan. Iya. Jadi yang lain juga ikut teriak-teriak, musik juga kencang, ya udah. Ini bukan akhirnya bukan tempat ngobrol lah. Iya. Tempat kita dengerin musik bareng kan. Iya. Atau tempat buat teriak-teriak. Iya. Gitu. Jadinya malah kayak gitu. Oke, next mau ngapain Sir ini Sir? Ini pandemi sudah mulai ya terkontrol, angka-angka juga sudah menurun secara nasional, secara internasional pun menurun, global. Iya. Apa nih kira-kira? Kalau proyek personal, saya personal masih mengerjakan ini, ada dua tempat baru, kedai kopi gitu, yang nanti akan di set up. Mereka minta saya untuk set up audio dan playlistnya. Oke. Baru semua itu dua ini, dan pengelolaan juga baru. Ya oke lah, saya akan mengambil itu. Tapi kalau project untuk kolektif yang dimana saya bersama teman-teman The Mega Hits ya, ini masih tiarap ya. Iya masih tiarap. Belum ada, karena ya kan belum ada hilalnya ya. Iya, karena setiap personilnya kan sibuk sendiri-sendiri juga. Akhirnya ya. Ya kita nggak bisa melarang mereka. Betul, nggak bisa menahan juga kan. Nggak bisa menahan juga. Tapi paling tidak ada sesuatu yang mereka lakukan di pribadi masing-masing. Kalau next untuk Eskala ya tetap itu, akhirnya kami semua kan ya manajemen ya. Akan ada intimate lagi nggak? Nanti lihat dulu. Bocoran mungkin di intimate kan, kalau intimate kayaknya udah diperbolehkan lah intimate itu kayak. Iya, harapannya tetap ada. Kayak kemarin aja fashion show di tempat kami ada. Iya. Acara fashion show, ya tetap jaga jarak. Iya, tetap dengan protokol kesehatan ya. Ya protokol kesehatan. Sekali lagi seperti halnya di sini juga, Prambanan juga prokesnya juga oke, sudah aman. Silakan kalau yang mau datang mungkin ke Prambanan juga sudah aman lah ya. Ini support juga kita juga selain support musik, support pariwisata juga. Nah, salah satu yang akhirnya ini kan saling berkaitan kan. Iya. Jadi ketika saya berada di tour travel dan saya bersinggungan dengan tempat-tempat F&B, food and beverage itu dan resto itu, ya kalau restonya itu oke, baik secara produk maupun secara entahlah itu suasana, saya akan ngajak turis saya makan ke situ. Iya. Nah ini juga mulai berangsur-angsur kan, wisata Jogja mulai naik ya, membuka diri dan naik juga kan trafficnya. Itu pun akhirnya tour travel kami juga akan mulai di satu sisi yang dari salah satu bank itu kan udah terakhir Maret ini nih. Iya. Yang mana wah kita harus tetap berjalan ya. Ini udah mulai berangsur-angsur, kayaknya mungkin ya harapannya setelah Lebaran mungkin, atau pas liburan Lebaran nanti saya bisa mengajak wisatawan sudah bisa ke Prambanan lah. Siap, oke. Ya pokoknya semoga segera pulih ya pandemi ini ya. Semoga semakin menurun angkanya juga, yang positif juga negatif. Ya, travel warning juga udah mulai dibuka kalau mamanya. Ya kecuali Inggris kemarin yang melarang tim badminton kita main itu loh, kampret itu dia tuh. Itu saya mau katakan, ya udahlah nggak usah melakukan olahraga itu, karena itu olahraga buruk. Kenapa buruk? Ya kan badminton, harusnya good minton itu baru. Harusnya good minton ya. Iyalah. Iya. Kenapa? Udah diperdebatkan. Oke, terima kasih ya. Ntar udah ngobrol-ngobrol. Makasih juga buat teman-teman dari TWC sudah
masuk tempat Terasan Ing Prambanan kali ini. Sekali lagi buat yang mau datang ke Prambanan sudah aman. Dan kalau mau tour and travel hubungin Andi Cahyo. Mau tempat restonya mau dibikinin playlist hubungi saya. Saya Sago Jaya apa-apa. Oh iya, tambahan Mas. Oh iya. Saya lagi nulis cerita untuk video. Oke. Karena beberapa cerita saya itu dibeli putus gitu loh. Oh, untuk video klip yang storytelling ataupun iklan layanan masyarakat itu. Semoga proyek kita yang aku janjikan juga ya. Biar saya bisa berkunjung ke pujaan hati saya di Jogja lantai 2. Siap. Thank you, Sir. Oke.